dan doa. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, paparan dari narasumber yang akan dirangkaikan dengan diskusi dan pengambilan kesimpulan. Serta yang terakhir adalah penutup. Kita akan beranjak ke acara yang pertama. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Teknik Elektro. Hadirin diharap berdiri. Membangun negeri sang penggalang berbudi untuk menyusut jiwa
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Tatyantoro Andrasto, STMT, selaku Koordinator Program Studi Teknik Elektro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sahroni selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Bapak Agung Nugroho Adi yang pada kesempatan ini berkenan untuk hadir secara virtual pada workshop implementasi dan dokumentasi OBE. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan, Ibu Fahmediati Arif, Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Sri Sukamta, Bapak Kepala Laboratorium, Pak Subianto, Bapak Korprodi PTIK, Pak Budi Sunarko, dan Korprodi Teknik Komputer, Bapak Fedi Setio Pribadi, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati yang hadir, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang punya kesempatan hadir pada workshop virtual kali ini. Workshop ini mengambil tema implementasi dan dokumentasi OBE, itu kaitannya dengan akreditasi. Jadi saya berharap Pak Agung ini bisa memberikan pencerahan, memberikan wawasan kepada kita semua. OBE itu seperti apa, terus secara dokumen itu kita harus melakukan apa saja sebagai bentuk pertanggungjawaban, terutama kalau saya pernah ikut BIMTEK-nya Pak Agung Nugroho itu ya pada saat akreditasi internasional IAB. Jadi saya berharap ya mengacunya ke situ sehingga dan waktu itu saya merasa perlu untuk mengundang Pak Agung untuk sharing di audien Elektro UNES ini sehingga kita semua nanti memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus didokumentasikan sehingga pada saat akreditasi itu kita sudah tinggal istilahnya recalling, ngambil aja lah gitu, karena saya lihat semua itu harus terdokumentasikan dengan baik sehingga nanti pada saat akreditasi itu bisa menjawab, karena semua membutuhkan evidence. Untuk IAB itu saya lihat kemarin saya ikut BIMTEK-nya Pak Agung Nugroho itu kira-kira begitu. Saya tadi sudah diamanai juga oleh Ibu Kajur bahwa sekaligus saya diminta untuk membuka. Saya berharap semoga workshop ini bermanfaat untuk kita semua, Prodi Teknik Elektro, baik dosen maupun mahasiswa, sekaligus sebagai ketua pelaksana. Mungkin kalau ada kekurangan pada acara ini di awal, saya bisa dibukakan pintu maaf gitu ya. Semoga kita semua ini bisa saling memahami atau mengerti tentang workshop ini sehingga bermanfaat ilmu yang kita dapat dari Pak Agung Nugroho. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai workshop implementasi dan dokumentasi OBE. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tatyantoro Andrasto, STMT, atas sambutannya. Selanjutnya kita beranjak ke acara utama, yaitu pemaparan oleh narasumber Bapak Agung Nugroho Adi, SDMN, yang dipandu oleh moderator Bapak Nur Aziz Salim, STMN. Kepada narasumber dan moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum paparan dari Bapak pemateri, Bapak Agung Nugroho Hadi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Bapak Agung Hadi Nugroho STMT, Jabatan Sekretaris Program Studi Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 dari Sarjana Teknik Mesin UGM tahun 2001, kemudian S2 Magister Teknik Mesin ITB tahun 2006. Kemudian pengalaman relevan adalah Sekretaris Program Studi 2008-2010 serta 2022 sampai sekarang. Kemudian Ketua Prodi 2010 sampai 2014 Teknik Mesin UI. Berikutnya adalah sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Standar Mutu Akademik Badan Pengembangan Akademik UI tahun 2016 sampai 2018. Berikutnya Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pengembangan Akademik UI tahun 2018 sampai 2022. Kemudian tim kurikulum Prodi Teknik Mesin tahun 2006, 2011, 2017 dan 2021 dan tim kurikulum Universitas tahun 2017. Berikutnya adalah tim menyusun peraturan Universitas Proses Pendidikan dan Pembelajaran serta peraturan rektor dan turunannya tahun 2016 sampai 2019. Peraturan rektor MBKM beserta panduan turunannya tahun 2020 sampai 2022. Setelah itu ada fasilitator atau narasumber training, workshop tentang kurikulum, dokumen pembelajaran, asesmen, dan rubrik penilaian, penjamin mutu pembelajaran. Dan juga sebagai reviewer di internal UI, hibah pengembangan prodi, hibah pembelajaran, kurikulum prodi, dan yang terakhir adalah di reviewer di Diktiristek tentang PKKM Matching Font Kedareka. Baik, untuk menyingkat waktu, acara workshop yang ini bisa dimulai pemaparan materi dari Pak Agung Nugroho Hadi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Agung. Monggo Pak. Oke, matur nuwun Pak Nur Aziz. Bapak dan Ibu mohon izin untuk membagikan layar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita diaturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah rahmat barokah dan hidayahnya kita dipertemukan di siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Teknik Elektro beserta jajaran pimpinan di jurusan Teknik Elektro, kemudian Bapak Tantiarno dan rekan-rekan dari dosen Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi gitu ya terkait dengan pengalaman dalam implementasi dan dokumentasi untuk outcome based kurikulum. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Nur Aziz, saya Agung Nugroho Hadi, tapi biasa dipanggil Aji. Jadi kalau di UII, kalau Pak Agung itu orang bertanya-tanya, tapi kalau Aji itu hanya ada dua gitu ya, satu Aji arsitek dan yang satu saya. Nah kemudian tadi sudah dibacakan pengalaman relevan dari saya yang apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya di Direktorat Pengembangan Akademik selama 4 tahun. Tadi sudah disampaikan terkait dengan penyusunan peraturan, penyusunan panduan, termasuk juga mereview kurikulum di program studi di UII selama 4 tahun. Dan sampai akhir Agustus kemarin, di awal September saya diberi amanah baru, yaitu kembali lagi ke program studi sebagai sekretaris program studi. Jadi pulang ke rumah kira-kira seperti itu. Saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan OBE Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk bisa pertama adalah bertanya dulu begitu kepada Bapak dan Ibu, di antara dua hal ini mana yang lebih Bapak dan Ibu perhatikan antara materi kuliah dan capaian pembelajaran. Monggo saged menuliskan di chat atau bisa menyampaikan dengan suara mungkin antara dua itu, waktu Bapak dan Ibu mengampu mata kuliah itu mana yang lebih diperhatikan mengatakan.
Atau Pak Aziz sebagai perwakilan, Pak Aziz? Saya ya Pak. Oke. Saya mungkin cenderung ke capaian pembelajarannya mungkin Pak. Capaian pembelajaran. Oke, Iya Pak. baik. Terima kasih Pak Nur Aziz. Iya, Bapak sami-sami dan Ibu, Pak Haji. apakah ada masukan atau pendapat? Dipersilakan. Ada 2 pertanyaan sebagai ice breaking lah, kira-kira seperti itu. Baik, kalau belum ada, saya melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Manakah yang lebih Bapak dan Ibu harapkan? Mahasiswa tahu sesuatu atau mahasiswa dapat melakukan sesuatu? Mungkin Pak Nur Aziz bisa kembali mewakili, Pak. Saya mahasiswa dapat melakukan sesuatu Pak. Oke, dapat Karena melakukan dari sesuatu. dapat itu kan mesti tahu duluan Pak. Ya, baik. Oke, jadi kalau saya lanjutkan, ya sebetulnya outcome based education itu ya itu tadi yang menjadi jawaban Pak Nur Aziz tadi. Yang pertama adalah bahwa kita lebih memperhatikan capaian pembelajaran, mungkin bukan lebih mendahulukan ya, artinya lebih memfokuskan di awal di capaian pembelajaran, baru materi kuliah. Dan yang kedua adalah targetnya itu adalah mahasiswa dapat melakukan sesuatu. Kira-kira sederhananya seperti itu, apa yang dimaksud dengan outcome based education. Nah, di sini sekilas gitu ya, saya ringkaskan begitu, perubahannya seperti apa. Jadi kalau sebelumnya saya merujuk ke diri saya sendiri ya, saya lebih memperhatikan materi apa yang telah saya ajarkan. Nah, kemudian dengan berubah ke outcome based education atau outcome based approach, maka kemudian mestinya saya lebih memperhatikan kemampuan apa yang telah dikuasai oleh mahasiswa. Jadi tadi pertanyaan saya tadi sebetulnya mengkontraskan antara dari materi apa ke kemampuan apa, kemudian dari diajarkan menjadi dikuasai. Jadi secara implisit bahwa pada outcome based approach atau outcome based education, mahasiswa itu dikembangkan kemampuannya. Ya, berbeda dengan sebelum pendekatan UBE di mana saya lebih merujuk kepada materi apa yang saya ajarkan. Jadi di situ juga secara implisit sebetulnya ada perubahan dari pengajaran ke pembelajaran. Dari sebelumnya dosen itu mengajarkan menjadi membelajarkan, mungkin lebih tepat seperti itu. Nah, sehingga pertanyaannya berubah dari tahu apa menjadi bisa apa atau dapat melakukan apa. Dari dosen memberitahu menjadi dosen mencari tahu. Maksudnya mencari tahu apa? Ya, apakah mahasiswa itu sudah dapat menguasai kemampuan yang kita targetkan. Kemudian dari mahasiswa yang diberitahu menjadi mahasiswa yang dimunculkan rasa ingin tahu. Karena untuk dapat mencapai kemampuan yang ditargetkan tentunya mahasiswa harus lebih banyak aktif di dalam proses pembelajarannya. Nah, aktif itu hanya dapat dilakukan kalau mereka sudah muncul rasa ingin tahunya. Nah, secara umum Bapak dan Ibu, ciri utama dari OBE itu ada 4. Yang pertama adalah desain kurikulum secara backward, kemudian fokus pada capaian pembelajaran, kemudian penyelarasan konstruktif, dan siklus PDCA yang sistematik. Sebetulnya banyak kembangan-kembangannya, tapi dalam kesempatan kali ini 4 hal utama ini yang akan coba saya kupas satu persatu. Yang pertama adalah desain kurikulum secara backward. Jadi Bapak dan Ibu, di layar Bapak dan Ibu, saya menampilkan apa yang dijalani oleh mahasiswa secara urutan waktu. Jadi di awal adalah mahasiswa menjalani pembelajaran, kemudian kita lakukan assessment untuk mengetahui sejauh mana mereka mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator kinerja, yang artinya bahwa mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian setelah lulus, nanti diharapkan mahasiswa lulusan tersebut memenuhi capaian pembelajaran lulusan, yang kemudian dapat berkarya sesuai dengan profil lulusan program studi, sehingga dari situlah tercapai visi dan misi prodi. Itu langkah yang dijalankan, baik oleh mahasiswa maupun sebetulnya juga oleh kita sebagai penyelenggara proses pembelajaran. Yang kemudian
dalam proses perancangannya, jadi kalau tadi ini adalah proses pelaksanaannya, dalam proses perancangannya ternyata itu dibalik. Tadi kan tercapainya visi misi prodi itu kan terakhir, masa menjalani pembelajaran itu di awal. Nah sekarang dibalik, kita merancang diawali dengan apa? Dengan visi misi prodi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita merancang profil lulusan program studi, kemudian capaian pembelajaran lulusan, kemudian menguraikannya menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, diuraikan lagi menjadi indikator kinerja yang terukur, kemudian rancangan asesmennya seperti apa dan aktivitas pembelajarannya seperti apa. Ini yang dimaksud dengan backward design, bahwa kita mulai dari ujung belakangnya dulu. Ya, kalau Stephen Covey kan bilangnya begin with end in mind gitu. Jadi awali dengan akhir di pikiran kita. Ya ini juga sama. Nah, sehingga kemudian ini nanti langkah inilah yang akan menjadi langkah yang kita lakukan pada saat proses peninjauan dan penyusunan kurikulum. Nah, kalau kita lihat bahwa dari atas ke bawah, semakin ke atas itu semakin abstrak, semakin ke bawah itu semakin konkret. Ya, karena abstrak sulit diukur, semakin ke bawah semakin mudah diukur. Sehingga nanti waktu kita merancang indikator kinerja itu semestinya sesuatu yang dapat diukur. Nah, sehingga Bapak dan Ibu saya yakin sudah pernah melihat ini. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, tim kementerian, tim kurikulum dari Dikti itu sebetulnya meskipun sebelum-sebelumnya dan di SNDT tidak eksplisit disebutkan, sebetulnya kita sudah diarahkan untuk ke arah outcome based education. Ya, salah satunya adalah outcome based kurikulum. Dari mana taunya? Ya dari sini. Dari ini kan saya ambilkan dari tahapan perancangan kurikulum dari buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi gitu ya. Jadi diawali dari visi misi. Kemudian dari situ dilakukan analisis kebutuhan dan kajian iptek untuk dibuat profil lulusan. Nah, ini untuk masukannya dari capaian CPL, dari stakeholder, dan seterusnya. Yang dari situ kemudian akan disusun sampai rangkaian rumusan capaian pembelajaran. Kemudian dari rumusan capaian pembelajaran akan dimasukkan peta keilmuan, bahan kajian ya. Kemudian yang akan membentuk CPL dulu, kemudian mata kuliah, baru kemudian mata kuliah dan besarnya SKS. Nah, yang paling berbeda dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya adalah kalau pendekatan sebelumnya kurikulum itu seolah-olah hanya menyusun mata kuliah beserta SKS, beserta tahapannya. Tetapi sekarang sebelum menyusun itu maka idealnya didahului dengan penyusunan profil lulusan dan CPL. Yang sehingga kemudian setelah itu akan didetailkan dengan perangkat pembelajarannya. Ya, jadi kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh panduan kurikulum pendidikan tingginya kementerian sebetulnya sudah ya seharusnya UBE juga seperti itu. Meskipun sekali lagi di SNDikti itu tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu OBE. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan sebagian besar itu akan sudah ada di website di DPA. Linknya ada di depan. Saya nanti akan share di sebentar. Saya akan share di chat, nih. Nah, kemudian saya memperlihatkan websitenya dulu aja supaya memperlihatkan gambarannya. Jadi Bapak dan Ibu di websitenya Direktorat Pengembangan Akademik selama saya di sana itu salah satu ya sebutlah semacam tinggalan begitu ya. Itu adalah website. Jadi di website ini kami berusaha untuk menampilkan semua panduan dan regulasi terkait dengan
pembelajaran secara umum. Jadi kalau nanti dilihat di dpa.ui.ac.id, kemudian masuk ke regulasi dan panduan, ada macam-macam submenu di sana yang relevan dengan kita penyusunan kurikulum program studi. Nah, di kurikulum penyusunan di penyusunan panduan penyusunan kurikulum program studi ini ada bermacam-macam regulasi dari kementerian, regulasi dari pemerintah secara umum, kemudian ada beberapa buku panduan pendidikan tinggi sejak 2014 sampai 2020 yang terakhir. Kemudian juga karena di prodi kami di UI ada prodi vokasi, maka juga di sini kami tampilkan panduan implementasi kebijakan MBKM pada kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Kemudian karena di tempat kami juga ada prodi dari perguruan tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, maka juga kami sampaikan di sana. Nah, yang penting adalah di sini yang ingin saya tunjukkan adalah template dokumen kurikulum program studi. Jadi Bapak dan Ibu, di template ini kami berusaha untuk memasukkan anak gue iki nanjar game kaya gur tukang tunggu omah tok. Kami berusaha untuk memasukkan hal-hal yang dianggap penting yang perlu ada di dalam sebuah kurikulum. Nanti akan kita lihat sampai di sana. Nah, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan pelibatan pemangku kepentingan. Tadi sudah disampaikan di sini bahwa untuk menjalani atau untuk menyusun kurikulum ini, maka perlu ada masukan dari asosiasi dan stakeholder, ada dari konsorsium bidang ilmu, kemudian keterlibatan dosen dan seterusnya. Intinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan yang itu harus ditunjukkan di dokumen kurikulum kita. Atau kalaupun tidak di dalam dokumen kurikulum, siap untuk ditunjukkan bahwa kita memang sudah menjaring kepentingan dari stakeholder dan kita sudah mengakomodasi kepentingan tersebut. Nah, di UI sendiri, Bapak dan Ibu, ini adalah proses untuk pengesahan kurikulum. Jadi kurikulum sebelum diimplementasikan maka akan melalui proses pengesahan ya. Yang kira-kira pertama adalah ini tim kurikulum menyusun dokumen, setelah itu dimintakan persetujuan Dewan Dosen Program Studi. Kemudian di tempat kami di atas prodi itu ada jurusan, sama seperti di UNES juga. Nah, di sana disampaikan ke jurusan, kemudian nah ini yang menjadi fokus di bagian ini yaitu ketua jurusan mengkonsultasikan usulan dokumen kurikulum ke Dewan Pertimbangan Akademik. Nah, di UII ada yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Akademik atau kami singkat sebagai DEPRA. DEPRA itu adalah adopsi kami dari beberapa prodi yang sudah terakreditasi internasional. Jadi ternyata prodi-prodi yang sudah terakreditasi internasional umumnya memerlukan academic board, istilahnya dalam bahasa Inggris, yang kami terjemahkan sebagai Dewan Pertimbangan Akademik. Nah, di dalam Dewan Pertimbangan Akademik ini ada perwakilan-perwakilan pemangku kepentingan yang relevan. Dari internal tentu ada dosen, perwakilan dosen, ada perwakilan mahasiswa. Kemudian dari eksternal ada perwakilan pengguna, perwakilan alumni, kemudian perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, atau para pakar gitu ya. Jadi masing-masing jurusan itu memiliki namanya Dewan Pertimbangan Akademik. Nah, pada saat itulah maka kurikulum yang tadi disusun itu akan dikonsultasikan ke DEPRA. Nah, sehingga di sini kami bisa menunjukkan gitu ya bahwa proses yang kami lakukan itu melibatkan pihak pemangku kepentingan. Karena pernah di salah satu akreditasi internasional AUNKIO waktu itu saya dipanggil begitu ya sebagai perwakilan dari Direktorat Pengembangan Akademik untuk menjelaskan prosedur pengembangan kurikulum, dan waktu itu diberikan masukan bahwa masukan itu bukan hanya sebelum kurikulum itu dibuat, tetapi juga setelah kurikulum itu dibuat. Nah, sehingga setelah itu baru kemudian setelah dikonsultasikan ke Dewan Pertimbangan Akademik, baru kemudian dilanjutkan ke proses formal berikutnya sampai ke persetujuan Senat Fakultas, kemudian setelah itu direview oleh Direktorat Pengembangan Akademik. Cuman poin yang ingin saya sampaikan di slide ini adalah bahwa bagian ini Bapak dan Ibu, ada pertimbangan atau konsultasi dengan
Dewan Pertimbangan Akademik yang merupakan perwakilan dari pemangku kepentingan. Depra itu tidak hanya berfungsi pada saat peninjauan kurikulum, tetapi idealnya setiap tahun sekali minimal sekali bersidang untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi di program studi. Nah, sehingga kemudian di dalam kurikulum itu juga akan tampil kira-kira seperti ini, kurang lebih bentuknya gitu ya, bahwa ada kegiatannya apa, sumbernya apa, kemudian isinya apa, dan ringkasan tindak lanjutnya seperti apa. Karena ini untuk menunjukkan salah satu langkah dari PDCA, yaitu peningkatan. Seringkali kita itu kurikulumnya berubah, tetapi catatan atas umpan balik dan tindak lanjutnya itu terlewat. Nah, sehingga dari sini di dalam di dalam dokumen kurikulum template tadi itu diwajibkan prodi menuliskan kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi bukan hanya kemudian tampil daftar mata kuliahnya, tetapi ada riwayatnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di dalam kurikulum tentunya yang pertama adalah profil lulusan. Nah, di UII, saya terus saya membuka template-nya supaya lebih jelas. Nah, ini template untuk dokumen kurikulum di UII. Jadi template ini cukup tebal ya, ada 36 halaman. Jadi template-nya saja sudah 36 halaman. Jadi di sini dituliskan begitu ya, hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah dokumen kurikulum. Kemudian termasuk evaluasi dirinya. Evaluasi dirinya tidak perlu secara menyeluruh. Yang paling penting itu adalah pengembangan keunggulan dan atau keunikan lokal program studi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kesesuaian kurikulum dengan sarana prasarana. Dan yang ketiga adalah evaluasi kesesuaian arah pengembangan kurikulum dengan ketersediaan dosen. Nah, termasuk kalau misalnya sudah dilakukan pengukuran dan evaluasi CPL, ya berarti ditambahkan pengukuran dan evaluasi CPL. Itu yang paling utama dari dokumen ini. Yang kemudian dari situ akan masuk ke profil lulusan. Nah, Bapak dan Ibu berbagi saja bahwa di UII itu diminta untuk menuliskan 2 rumusan profil lulusan. Ya, jadi yang pertama adalah kami sebut sebagai peran lulusan, yang mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi karena ini yang dicontohkan oleh kementerian. Jadi ada bidang pekerjaan apa saja yang diharapkan dituju oleh lulusan kita gitu ya. Dan yang kedua adalah kami sebut sebagai atribut atau karakter lulusan. Kalau di IAB disebut sebagai profil profesional mandiri (PPM). Ya, jadi kalau yang pertama, kalau yang peran lulusan saya kira Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, sehingga saya tidak akan detail di sana. Saya hanya menunjukkan sedikit yang prodi kami. Misalnya untuk peran lulusan prodi teknik mesin itu product design engineer, manufacture engineer, project engineer, research engineer, dan technopreneur, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kemudian yang sebetulnya menjadi lebih menarik adalah yang karakter tadi. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh profil lulusan, rumusan dari atribut dan karakter lulusan dari beberapa prodi. Yang pertama dari prodi saya, yaitu teknik mesin. Rumusannya kira-kira seperti ini. Sarjana teknik mesin berkarakter Islami yang secara mandiri dan dalam tim mampu menganalisis, mengembangkan, dan mendesain sistem mekanika, memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah rekayasa kompleks, serta memiliki komitmen dan perubahan pada kemajuan. Yang ini kami turunkan dari visi misi kami, gitu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi cara menampilkannya bisa berbeda-beda. Ini saya share yang dari teknik sipil, Bapak dan Ibu. Teknik sipil itu yang mengawali atribut lulusan yang disingkat, jadi berupa singkatan. Jadi misalnya teknik sipil ini singkatannya adalah atraktif, amanah, terampil, kompeten, adaptif, dan inovatif. Yang lain setelah prodi teknik sipil itu membuat ini, terus membuat kurang lebih menggunakan singkatan-singkatan gitu. Yang saya ingat misalnya
ada entusias gitu dari statistik dan yang lain, ada beberapa yang lain. Nah, tetapi yang lebih menarik adalah yang ini Bapak dan Ibu. Ini adalah profil lulusan dari yang sebelah kiri, program studi hubungan internasional. Yang sebelah kanan adalah dari program studi informatika. Yang sebelah kiri, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ternyata profil lulusan dari prodi hubungan internasional itu bukan hanya terkait dengan diplomat. Ya, selama ini kan mungkin saya sendiri gitu ya, merasa bahwa profil lulusan dari HI itu kan ya diplomat saja. Ternyata mereka bisa merumuskan, yaitu profil lulusannya adalah aktor kosmopolitan yang bernalar adaptif, berpikir inovatif, dan bersikap inklusif. Yang kemudian itu diuraikan lagi menjadi empat bagian gitu ya, aktor diplomasi, aktor pemberdayaan, aktor ekonomi multinasional, dan aktor literasi. Nah, sehingga kenapa saya membagikan ini adalah ternyata dengan profil lulusan yang yang tidak biasa gitu, itu dapat membuka wawasan dosen di prodi tentang nanti lulusannya seperti apa, sehingga yang kemudian akan berimbas pada kurikulumnya juga. Sehingga kemudian prodi HI ini di UII termasuk salah satu prodi yang paling progresif terkait dengan MBKM. Kurikulum mereka itu dari 144 itu benar-benar 60 itu mata kuliah pilihan. Gitu ya. Dan saya yakin itu diawali dengan apa? Dengan rumusan gambar profil lulusan ini. Ke sebelahnya berikutnya, ini adalah profil lulusan dari informatika yang merumuskan saat ini menjadi rektor di UI, Bapak Profesor Fatullah Fahid gitu ya. Nah, kata kuncinya yang paling menarik adalah solution enabler. Jadi bagaimana bahwa solusi itu bukan hanya untuk masalah yang sudah ada, tetapi masalah yang akan terjadi di masa depan. Yang itu mungkin relevan dengan program studi informatika yang memang banyak hal itu bukan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan saat ini, tapi membuat kebutuhan di masa yang akan datang. Yang kemudian ada 4 hal, yaitu lifelong learners, entrepreneur, kemudian value-based leaders, dan benefiting others. Nah, jadi itu yang pertama Bapak dan Ibu, didesain secara backward, diawali dari profil lulusan, kemudian ke CP. Nah, kemudian yang CP ada ini secara khusus ya, pembahasannya, capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sebetulnya adalah kriteria minimal kualifikasi lulusan kita. Kemudian pengertiannya saya kira Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi gitu ya. Jadi kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah pada suatu program studi. Jadi pada saat mahasiswa kita lulus, kita berharap bahwa CPL ini itu ada pada mereka semua. Yang kemudian di SNDT disebutkan bahwa capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam perumusan ke-7 standar lainnya dalam standar pendidikan. Nah, sehingga sebetulnya tadi saya simpulkan begitu ya, standar nasional pendidikan tinggi itu sebetulnya mengarah ke outcome based education meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Nah, outcome based education sendiri itu adalah proses pendidikan yang berfokus pada outcome atau luaran yang dapat berupa kemampuan lulusan. Yang berupa kemampuan lulusan dapat berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kata kuncinya adalah kemampuan lulusan. Nah, ini untuk membanding-bandingkan, kadang-kadang kan kita perlu membanding-bandingkan ya output, outcome, impact gitu ya. Jadi kalau mata kuliah itu ya outputnya nilai mata kuliah, kemudian dosen telah selesai mengajar, outcome-nya itu adalah mahasiswa dapat menunjukkan CPMK-nya, impact-nya adalah mahasiswa dapat memanfaatkan kemampuannya tadi untuk menyelesaikan masalah nyata. Di level prodi, output-nya ya cacah lulusan prodi, rata IPK, gitu ya. Kemudian outcome-nya adalah lulusan yang memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan impact-nya adalah lulusan yang berkontribusi dalam memajukan institusi atau masyarakat. Di level universitas, output-nya cacah lulusan program sarjana, berapa persen yang terserap, bekerja dan berwirausaha, dan seterusnya. Kemudian outcome-nya adalah tadi ya keterserapan lulusan di dunia kerja, dan impact-nya adalah kontribusi dalam memajukan bangsa, negara, dan umat. Nah, 3 level gitu ya dari keluaran dari perguruan tinggi kita, yaitu output, outcome, dan impact.
tadi sudah. Nah, sebetulnya antara CP dan kompetensi itu sama-sama kemampuan. Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa capaian pembelajaran itu adalah kemampuan yang dikuasai mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan, jadi sama-sama kemampuan, yang diperlukan dan dikembangkan oleh lulusan kita pada saat mereka melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, sehingga apakah CP dan kompetensi selalu sama? Mungkin tidak. Misalnya kita punya CP 1, 2, 3, 4, 5, ternyata kompetensi yang dibutuhkan 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi setidaknya kalau kurikulum kita itu sedapat mungkin bahwa sebagian besar CP itu merupakan kompetensi yang diperlukan di dalam aktivitas pekerjaan. Semakin banyak yang beririsan, itu tentunya semakin baik. Nah, sehingga kalau seseorang itu memiliki kompetensi tertentu, dia kita sebut sebagai kompeten. Kalau alumni atau lulusan kita itu memenuhi capaian pembelajaran, kalau lulusan kita itu menguasai kemampuan tertentu, kita sebut sebagai memenuhi capaian pembelajaran. Nah, di dalam perumusan CPL ada ini strategi namanya cara tips gitu ya untuk menyusun capaian pembelajaran, yaitu yang pertama kita rumuskan dari sikap, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus dulu, baru terakhir adalah pengetahuan. Dan di dalam merumuskan itu coba susun deskripsi pendeknya terlebih dahulu. Di awal waktu di undangan saya membaca bahwa teknik elektro ini acara ini kan acara workshop untuk menuju ASIN gitu ya kalau tidak salah. Mungkin bisa dikonfirmasi Pak Nur Aziz. Awalnya iya Pak, info dari Pak Aan selaku Kaprodi Teknik Elektro, Pak Haji. Oke, terus tapi kemudian ke depan apakah akan ke ASIN ataukah ke IAB misalnya begitu? Mungkin target jangka panjangnya. Info dari Pak Aan selaku Kaprodi kemungkinan ke IAB Pak Oh, Haji. baik. Okay. Oke. Baik, supaya cara pembicaranya kan jadi lebih terfokus gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih. Nah, kemudian oke, sedikit komentar dari apa yang sudah saya baca dari dokumen kurikulum, karena beberapa waktu yang lalu Pak Tantiano juga mengirimkan dokumen kurikulum ya. Jadi saya baca CPL-nya masih banyak. Nah, nanti kita lihat CPL-nya banyak itu bagaimana gitu. Nah, pertama kita lihat dulu hubungan antara CPL dengan CPMK gitu, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua pola perumusan CPL. Dan di UI dua-duanya ada. Yang pertama adalah yang mengikuti SNDIKT, terdiri dari 4 aspek, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, dan jumlah butirnya banyak. Kenapa banyak? Ya karena sarjana itu ada sikapnya 10, keterampilan umumnya 19 sendiri. Belum nanti keterampilan khusus dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah prodi-prodi yang menuju atau mengarah ke akreditasi internasional. Umumnya, prodi yang mengarah ke akreditasi internasional itu butir CPL-nya sedikit, antara 10 sampai 15. Ya, kurang lebih ya, di UII antara 10 sampai 15. Ada yang 7 tetapi cuma 1 prodi. Selain itu ya antara 10 sampai 15. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kalau yang ke akreditasi internasional itu umumnya sedikit? Jawabannya adalah karena CPL itu bukan hanya dirumuskan, tetapi CPL juga harus diukur. Nah, mengukurnya itu yang nanti mungkin semakin banyak, semakin ribet kan, seperti itu kira-kira. Sehingga secara pragmatis kemudian cacah CPL-nya kemudian dikurangi supaya kerumitan dalam pengukuran CPL itu bisa menjadi berkurang. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam mengembangkan CPMK dari CPL itu ada 2 pola juga yang mengikuti ini tadi. Kalau CPL-nya banyak, umumnya polanya yang kiri, memetakan. Sedangkan kalau CPL-nya sedikit, umumnya yang kanan yaitu menguraikan. Nah, kenapa kok yang kiri memetakan? Karena CPL-nya banyak, maka masing-masing kuliah itu mengampu CPL yang banyak.
Sehingga kemudian tidak mungkin masing-masing CPL ini dibuatkan minimal 1 CPMK-nya. Sehingga yang terjadi adalah penyusunan CPMK ini seolah-olah terlepas dari CPL yang di-assign, tapi kemudian dicari hubungannya atau petanya, kira-kira seperti itu. Makanya namanya pola memetakan. Yang kedua adalah yang CPL-nya sedikit. Kalau CPL-nya sedikit dalam satu mata kuliah itu ya umumnya 3-4 CPL gitu ya yang didukung oleh mata kuliah tersebut, sehingga kemudian dapat disusun CPMK yang masing-masing CPMK itu hanya terhubung dengan satu buah CPL. Berbeda dengan ini misalnya CPMK 1 terhubung dengan 2 CPL dan seterusnya. Sedangkan kalau yang menguraikan itu adalah satu CPMK itu hanya terhubung dengan satu CPL. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai selingan sekaligus sebagai untuk interaksi antara kalau kita mau mengembangkan OBE maka yang menjadi fokus kita itu adalah capaian pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, termasuk nanti dari capaian pembelajaran lulusan akan diuraikan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman berinteraksi dengan banyak pihak, biasanya kita itu masih memfokuskan ke materi, bukan ke capaian pembelajaran. Nah, sehingga saya ingin berinteraksi lagi dengan Bapak dan Ibu, mohon bisa dijawab, kalau misalnya materinya grafik atau diagram, kira-kira rumusan CPL-nya apa Bapak dan Ibu? Atau kata kerjanya apalah kira-kira? Kira-kira kata kerjanya apa yang cocok untuk materi grafik atau diagram? Ini contoh statistika, saya kira semua prodi ada ya statistika. Kira-kira kalau kita ingin menyusun capaian pembelajaran mata kuliah dari materi grafik atau diagram, itu kata kerjanya apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa share melalui chat misalnya atau menggunakan suara. Apakah ada Bapak dan Ibu yang jadi saya ulang lagi, kalau misalnya saya sekarang mengajar statistik, nanti sore jam 4:04 itu jadwal saya kuliah statistik. Ya, statistik kan bahannya kurang lebih sama ya, ada yang seperti yang saya tulis di sini kan, grafik diagram, uji hipotesis, analisis regresi, analisis korelasi, tambah probabilitas mungkin ya. Nah, kalau untuk materi grafik atau diagram, kira-kira CP-nya bagaimana? Oke, Bapak Syahroni mampu memahami, membaca makna diagram dan mampu membuat diagram dari data. Ya, dua hal itu. Jadi yang pertama adalah menyajikan dan yang kedua adalah menginterpretasikan. Ya, yang disampaikan Pak Syahroni kan sudah inline ya. Menyajikan itu membuat, menginterpretasikan di situ adalah disebut sebagai memahami atau membaca diagram. Nah, pada saat kita mengawali kuliah kita itu dari materi, kalau saya membaca materi saya apa? Grafik atau diagram, maka di kepala saya itu yang saya bayangkan apa? Oh, nanti saya akan menjelaskan jenis-jenis grafik dan diagram. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua akan diberi contoh, yang ketiga mereka mungkin akan membuat latihan. Tetapi pada saat saya kemudian mencoba untuk membuatkan CP-nya terlebih dahulu, oh berarti pertama adalah menyajikan dan menginterpretasikan data. Maka kemudian jadi lebih luas lagi sebetulnya opsinya gitu ya. Bukan hanya grafik dan diagram, jenisnya ini, klasifikasinya dan seterusnya, tetapi bisa jadi bahwa kita menampilkan sebuah grafik kepada mahasiswa di awal gitu. Yang kemudian ya mereka diminta untuk nih kira-kira gambar grafik ini isinya apa ya? Yang dari situ kemudian mereka mempelajari bahwa grafik diagram itu bukan hanya sekedar menampilkan, menyajikan data, tetapi harus ada makna di baliknya. Nah, itu salah satu kelebihan di mana pada saat kita mengawali dengan rumusan CPMK. Nah, inilah kan sebetulnya OBE kan seperti itu, bahwa kita mengawali kuliah kita, itu tujuannya bukan sekedar ya dari materinya apa saja, tetapi kemampuannya apa sih yang bisa dijalankan oleh mahasiswa dari materi tersebut.
Jadi kalau sebelum OBE, kalau mau kuliah ya lihat buku, lihat daftar isinya, kemudian disusun ke dalam RPS misalnya. Sekarang kita mencoba untuk itu diapain ya oleh mahasiswa sehingga kemudian nanti bermanfaat dalam proses belajar dan tentunya nanti kalau sudah lulus seperti apa. Nah, dengan cara yang sama nih saya memberikan ilustrasi kira-kira Bapak dan Ibu bisa berbeda, tapi ini sebagai contoh saja gitu Bapak dan Ibu. Misalnya uji hipotesis, itu kira-kira kemampuan apa ya yang dikembangkan? Monggo. Kata kerjanya mungkin kalau uji hipotesis itu diapain sih sebetulnya oleh si mahasiswa itu? Gitu. Termasuk yang bawahnya ya analisis regresi dan korelasi. Itu sebetulnya kita itu melakukan apa sih dengan materi tersebut? Nah, ini menjadi penting karena disitulah sebenarnya OBE berawal dari kemampuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah menjalani sebuah proses tahapan pembelajaran. Ada masukan atau komentar Bapak dan Ibu untuk uji hipotesis kira-kira kata kerjanya apa nggih? Jadi kalau grafik adalah menyajikan atau menginterpretasikan dan menginterpretasikan. Kalau uji hipotesis kira-kira apa? Pak Nur Aziz? Nah, saya nggak berani tanya yang sama yang lain, saya tanyanya sama Pak Nur Aziz saja kalau gitu. Ya, udah dijawab sama Pak Aan sepertinya Pak, merumuskan hipotesis. Kalau sudah oke, baik Pak. Terima kasih Pak Oke, Pak. Jatiantoro. Kalau sudah dirumuskan terus apa gitu? Kan kalau hitung-hitungan di uji hipotesis itu kan setelah dirumuskan kemudian nanti akan ada dites begitu. Nah, hasil akhirnya sebetulnya apa? Menghitung dan menginterpretasikan. Oke. Pak Arya Baskoro menyampaikan, kemudian Pak Syahroni memilih alat uji. Nah, betul Bapak. Salah satu yang kadang-kadang kita lupa itu adalah ini pengalaman saya sendiri ya. Saya kebetulan di S1 waktu itu saya lupa dapat statistik apa enggak, tapi S2 saya jelas dapat dan saya bisa menghitung. Tapi yang saya ternyata tidak bisa adalah waktu saya kemudian menggunakannya di salah satu penelitian saya itu adalah saya ternyata kebingungan memilih ini sebetulnya uji apa sih? Uji T, uji F atau yang lain. Nah, pada saat saya menyadari bahwa saya itu tidak tahu itu, maka kemudian pada waktu saya mengajarkan kepada mahasiswa, salah satu hal yang penting adalah mereka harus bisa mengidentifikasi. Nah, salah satu indikasinya, mereka harus dapat mengidentifikasi alat uji yang sesuai dengan soal yang sedang mereka hadapi, bukan hanya sekedar menyelesaikan perhitungan. Gitu. Jadi pada saat sekali lagi ya, pada saat kita mencoba untuk merumuskan CP yang kemudian kita gunakan untuk mengembangkan kuliah, ternyata ada hal-hal yang selama ini mungkin buat saya sendiri terlupa, ternyata itu menjadi penting. Nah, sehingga ya terima kasih Bapak-bapak yang sudah memberikan memberikan masukannya. Nah, ini kira-kira nih kalau menurut saya adalah sebetulnya uji hipotesis itu adalah menarik kesimpulan. Bisa menarik kesimpulan, bisa membuat keputusan. Ya. Kemudian kalau regresi itu apa? Regresi adalah memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan analisis regresi untuk masalah rekayasa. Ya, karena kan kita teknik. Kalau korelasi apa? Mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kiri dan kanan ini saya tunjukkan untuk apa? Untuk mengkontraskan begitu ya. Sebelah kiri itu adalah materinya, sebelah kanan adalah bahasa CP-nya. Dan pada saat kita menggunakan atau kita mengembangkan bahasa CP-nya, ternyata pembelajaran itu menjadi lebih luas. Bukan hanya sekedar bahwa kita menjelaskan sesuatu, kemudian mahasiswa mengerjakan latihan, kemudian akhirnya jadi ujian. Nah, sebetulnya OBE itu diawali dari bagian ini dulu gitu. Bahwa kita menyusun kurikulum bukan hanya mata kuliahnya apa saja sih, tetapi kemampuannya apa. Kita menyusun kuliah bukan hanya materinya apa saja sih, tetapi CP-nya dan indikatornya apa. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berikutnya saya ingin memberikan contoh begitu ya untuk rumusan capaian pembelajaran lulusan yang bukan teknik. Kenapa? Karena kalau teknik itu kan sangat jelas nih. Kita tinggal melihat di
apa namanya, kalau misal Bapak dan Ibu mau ke IABI, maka mohon maaf, maka akan tinggal melihat di IABI. Saya coba tampilkan nggih. Jadi di IABI itu salah satu kriterianya itu adalah kriteria capaian pembelajaran. Ada 10 sampai saat ini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan matematika dan basic science ya. Jadi CPL terkait dengan basic science. Nah, ini sekaligus saya mencontohkan bagaimana saya mengkomunikasikan sebuah rumusan CPL hanya dengan deskripsi pendeknya Bapak dan Ibu. Saya tidak perlu membaca total, tetapi saya cukup menyampaikan ini CPL terkait dengan basic science, dan saya kira Bapak dan Ibu sudah paham, oh basic science itu bisa membayangkan, oh terkait dengan matematika, terkait dengan fisika, biologi, dan seterusnya. Kemudian yang B itu adalah terkait dengan desain. Yang C itu adalah terkait dengan eksperimen, yang D itu adalah problem solving, yang E itu adalah engineering tools, kemudian yang F itu adalah komunikasi, G itu adalah manajemen tugas, H itu adalah kerja tim, kemudian I itu adalah etika, dan yang J itu adalah lifelong learning. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau kita itu dari program studi teknik, maka dan akan ke IABI, maka dalam merumuskan CPL, salah satu referensi utamanya adalah kriteria capaian pembelajarannya IABI. Yang saat ini ada 10. Nah, kemarin kebetulan karena saya sempat membaca ASIN, saya sempat mencari-cari kalau ASIN, kalau teknik elektro seperti apa. Ternyata tidak jauh berbeda, tetapi ya berbeda cara penyampaian aja. Mereka ada pertama knowledge and understanding, kedua adalah engineering analysis, yang ketiga adalah engineering design, keempat adalah engineering practice dan product development, kemudian terakhir ada transferable skills. Nah, rumusan-rumusan ini bisa kita jadikan referensi Bapak dan Ibu untuk menyusun CPL kita. Nah, sehingga kembali lagi ke ini tadi. Ya. Ini adalah contoh rumusan CPL dari program studi awal syariah atau hukum keluarga. Kenapa saya menyampaikan contoh ini? Karena kalau IABI ada patokannya, kalau hukum keluarga nggak ada patokannya. Mereka belum menuju ke sebuah lembaga akreditasi internasional, asosiasi prodinya juga masih belum punya rumusan CPL. Kalau saya kira Bapak dan Ibu di teknik elektro kan ada Forte-E, nggih. Kalau di kami di teknik mesin ada BKSTM. Nah, itu sudah mengeluarkan rumusan CPL. Jadi di sini mungkin saya ingin menceritakan proses sehingga kemudian mereka program studi hukum keluarga ini sampai ke merumuskan CPL ini. Jadi yang pertama adalah di sini masih menggunakan seperti yang dari kementerian, nggih, ada 4, ada sikap, keterampilan umum, dan seterusnya. Jadi diawali dengan sikap, ada 3 sikap, maaf. Yang pertama adalah berkepribadian Islami, yang kedua adalah berjiwa Indonesiawi, yang ketiga adalah pemimpin teladan. Kemudian KU-nya ada problem solving, kemudian ada manajemen tugas, kerjasama, lifelong learning, komunikasi dan teknologi. Ya kurang lebih sama lah seperti kita. Ya KU mestinya sama ya kan, kurang lebih sama. Kemudian, nah ini yang menarik, waktu mereka merumuskan KK-nya. Karena belum ada contohnya, prosesnya cukup panjang. Mengundang stakeholder, antara lain hukum keluarga itu stakeholdernya itu hakim agama dan KUA Bapak dan Ibu. Nah ternyata dari stakeholder pemangku kepentingan itu dalam pekerjaannya itu mereka salah satu yang diperlukan adalah apa? Menyelesaikan sengketa. Nah sehingga kemudian masuklah poin itu ke dalam KK mereka. Jadi penyelesaian sengketa, merumuskan upaya penyelesaian sengketa dalam bidang hukum keluarga baik di lembaga litigasi maupun non litigasi. Nah menurut saya ini temuan yang menarik karena mereka sendiri juga ternyata baru sadar, oh ya benar juga ya, ternyata kita itu lulusannya nanti semestinya bisa menyelesaikan sengketa. Ya.
Nah, kemudian yang poin-poin berikutnya dengan hal mereka menelusuri satu persatu kemudian ketemu. Yang kedua, metode ijtihad. Yang ketiga, perhitungan dan aplikasi. Ternyata di hukum keluarga itu juga ada perhitungan dan aplikasi berupa untuk apa? Waris, falak, zakat, dan pajak. Kemudian legal drafting karena bagaimanapun juga mereka prodi hukum kan, hukum keluarga. Kemudian ada riset dan teks bahasa asing. Nah, jadi 6 poin ini mereka mencoba mencari sendiri begitu ya, karena tidak ada referensinya. Kita kalau di teknik itu cukup beruntung lah, membuat CPL itu nggak terlalu sulit. Ya, gampangannya tinggal diadopsi, tinggal kita pilih, tinggal kita gabung-gabungkan dan seterusnya. Dan akhirnya mereka pertambahkan satu lagi yaitu untuk yang pengetahuan yaitu teori hukum keluarga. Menjelaskan konsep, teori, dan prinsip berbagai aspek dalam hukum keluarga. Jadi kalau sekarang di UII diarahkan bahwa pengetahuan itu 1 atau 2 saja, yang pokok-pokok saja, atau ngabai, menyeluruh gitu ya. Pengetahuan itu jangan banyak-banyak. Nah, tetapi kakaknya itu yang kemudian menjadi pembeda antara prodi kita dengan prodi yang lain. Nah, berikutnya setelah CPL kemudian body of knowledge. Nah, ini juga saya share contoh saja, Bapak dan Ibu. Ada 2 yang saya contohkan di sini. Yang pertama prodi saya sendiri dari teknik mesin. Nah, sebelah kiri ini adalah body of knowledge-nya. Jadi kira-kira sebuah gambar yang mewakili bidang keilmuan kita, kira-kira seperti itu. Nah, ini diinspirasi oleh di SNDikti kan standar isi bilangnya kalau untuk sarjana kan menguasai secara umum apa-apa dan apa, serta secara khusus apa. Gitu. Nah, ternyata dari situ, ternyata di teknik itu penguasaan yang dikuasai secara umum itu apa? Yang dikuasai secara umum itu adalah yang ada di bawah sini, yaitu konsep matematika dan sains dasar, serta konsep sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan perancangan rekayasa. Yang kemudian secara mendalam apa? Ya, karena kami dari teknik mesin tentunya adalah ilmu teknik mesin, dan kemudian karena kami ingin membuat keunggulan di bidang manufaktur, ya ini menjadi sesuatu yang sifatnya khusus, yang ditunjang oleh desain, teknologi otomasi, dan produksi. Kemudian sebelahnya itu adalah yang dari informatika. Jadi ada 8 di sini ya. Kemudian ada subcabangnya. Jadi kalau informatika menggambarkannya lebih detail lagi. Nah, terakhir adalah siklus PDCA yang sistematik, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mapping ya. Ini sebelumnya belum sampai di sini ya. Ini mapping. Jadi bagaimana mungkin akan ada pertanyaan. Itu kan diwajibkan oleh kementerian untuk mengikuti sikapnya sekian, keterampilan umum sekian, dan seterusnya. Maka kemudian hal yang umum di tempat kami bahwa dibuat mapping. Mappingnya bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau di tempat kami umumnya seperti ini CPL Prodi, yang ke bawah ini CPL referensi. Yang kemudian dituliskan semua, nanti diberi tanda silang. Intinya tidak ada CPL referensi yang terlewat. Kemudian selanjutnya bahan kajian, bagaimana mapping antara CPL dengan bahan kajian yang dilakukan kurang lebih sama. Kemudian, nah ini yang juga penting, penyelarasan konstruktif atau constructive alignment. Apa itu constructive alignment? Ya, saya kira Bapak dan Ibu juga sudah sangat memahami gitu ya. Intinya adalah penyelarasan antara tujuan pembelajaran, desain pengukuran penugasan dengan desain aktivitas pembelajaran. Bagaimana membuktikannya itu kan yang penting. Nah, yang pertama adalah di dalam dokumen kurikulum itu di UII diwajibkan untuk memetakan antara CPL dengan metode pembelajaran yang cocok. Saya membaca di dokumen kurikulum Bapak dan Ibu di Prodi Teknik Elektro, saya kira sudah lengkap metodenya apa saja, tetapi belum dikoneksikan dengan itu mendukung CPL apa. Kan tidak semua metode mendukung semua CPL, dan sebaliknya tidak semua CPL didukung oleh semua metode pembelajaran. Nah, sehingga sebetulnya di dalam dokumen kurikulum ini menjadi panduan buat dosen. Kalau mata kuliah saya CPL 1 dan misalnya mata kuliah saya misalnya CPL 1, berarti yang cocok metode pembelajaran 1. Kalau yang 3 berarti 3 dan seterusnya. Ya, jadi untuk mapping, termasuk teknik asesmennya Bapak dan Ibu. Ya, karena ini untuk menyelaraskan tadi antara tujuan, kemudian asesmen dan tujuan metode dan asesmen pembelajaran.
Di kami untuk menunjukkan, penyelarasan konstruktif, maka kami juga menyusun RPS dengan format seperti yang tampil di layar ini. Di mana di sini antara CPMK, indikator, kemudian penugasan itu disandingkan. Ini sebenarnya kalau versi yang lebih baru lagi ini CPMK, di sini adalah metode pembelajarannya. Atau, bukan metode pembelajaran, yang di tengah ini adalah pengalaman pembelajaran, maaf. Sehingga dengan cara ini kami harapkan kami dapat menunjukkan, dan juga untuk ke dosen sebetulnya kan, ini CPMK-nya apa, pengalamannya apa, asesmennya apa. Jadi terlihat keselarasannya itu ditunjukkan dengan format seperti ini. Hal lain yang juga kami lakukan adalah adanya validasi soal. Jadi soal ujian itu divalidasi oleh prodi dan di sana ada ditunjukkan bahwa setiap soal itu hubungannya dengan CPL dan CPMK apa saja itu tercantum di sana. Nah, sehingga prodi juga bisa mengevaluasi, oh ini sesuai atau pernah ada cerita begitu ya, kejadian di mana memang tidak sesuai sehingga terlihat gitu, oh ujiannya kok begini ya padahal CPL-nya ke sana. Ini kan termasuk salah satu cara kita untuk mendapatkan informasi dari program studi dari mata kuliah. Kemudian nah terakhir adalah siklus PDCA yang sistematik, bahwa kalau kita lihat secara langsung dari penyusunan kurikulum, desain instruksional, kemudian berupa RPS ya, kemudian aktivitasnya, kemudian asesmen penilaian ini, itu adalah sebetulnya PDCA. Atau kalau dalam bahasa kementerian disebut dengan PPEPP gitu ya. Nah, tetapi selama ini seringkali, atau bukan seringkali ya, saya sering melihat bahwa hasil dari asesmen itu bentuknya hanya nilai saja. Padahal semestinya adalah umpan balik, baik ke aktivitas pembelajaran, ke desain instruksional, maupun ke peninjauan kurikulum. Nah, dalam konteks OBE yang kemudian nanti kaitannya dengan akreditasi internasional, harus ada buktinya gitu Bapak dan Ibu, bahwa RPS itu ada penyesuaian, yang penyesuaian itu diawali dengan evaluasi semester sebelumnya. Kurikulum juga sama, kurikulum itu pembaruannya itu bukan sekedar tiba-tiba muncul, tetapi ada proses umpan balik dari proses sebelumnya. Termasuk juga untuk di aktivitas hasil belajarnya. Nah, bagian terakhir Bapak dan Ibu untuk presentasi saya adalah asesmen CPL. Seperti saya sampaikan tadi, kita punya CPL itu bukan hanya sekedar merumuskan, bukan hanya sekedar dijadikan pedoman untuk membuat kurikulum, membuat RPS, membuat asesmen, tetapi bahwa ternyata CPL itu perlu untuk diukur. Nah, pengukuran itu ada levelnya. Kalau profil lulusan tentunya dilakukan melalui penelusuran alumni dan survei pengguna. Kalau untuk CPL itu melalui asesmen CPL, kalau untuk CPMK tentunya melalui asesmen CPMK di mata kuliah masing-masing. Kalau di mata kuliah masing-masing saya kira kurang lebih sama, yang penting adalah kita tahu hubungannya antara CPMK yang dituju dengan ujiannya atau penugasan untuk penilaiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuan pengukuran pemenuhan CPL adalah satu, memberi nilai jelas, yang kedua adalah untuk continuous improvement, karena OBE tadi kan salah satu cirinya adalah PDCA. Nah, kemudian yang ketiga adalah wahana kontrol kualitas, yang memastikan setiap lulusan memenuhi standar CPL yang telah ditetapkan. Ada cerita Bapak dan Ibu di dua prodi di tempat kami, teknik, di awal waktu itu teknik sipil dan teknik lingkungan itu mengakreditasikan diri ke lembaga yang berbeda. Teknik sipil ke Jepang, teknik lingkungan ke Amerika. Ternyata ada perbedaan cara pandang di antara dua lembaga tersebut. Di Indonesia sekarang IAPI arahnya lebih ke Jepang, di mana asesmen CPL itu digunakan sebagai wahana kontrol kualitas. Maksudnya apa? Kalau sekarang di JABI di Jepang dan di Indonesia di IAPI, itu bahwa setiap mahasiswa yang lulus itu harus dipastikan nilai CPL-nya melebihi dari ambang batas.
Berbeda dengan rekan-rekan kemarin dari teknik lingkungan UII yang mengakreditasikan diri ke Amerika, ke ABET, di mana di sana boleh saja ada 1 atau 2 mahasiswa yang lulus belum memenuhi syarat gitu ya. Biasanya kan kalau di UI itu ada apa namanya, ada maksimal persentase yang nilainya boleh kurang dari C gitu ya. Nah, tetapi kalau itu akan mengakreditasikan diri ke IAB, maka itu tidak boleh. Misalnya standar lulusan kita C, maka semua mahasiswa itu harus dipastikan nilainya lebih dari C, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mana kontrol kualitas, yang memastikan setiap lulusan memenuhi standar CPL yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir tentunya penunjang akuntabilitas prodi. Nah, untuk objek asesmennya sendiri, itu dapat seluruh mahasiswa, seperti yang kami di Prodi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil lakukan, atau sampling. Jadi CPL itu dapat diukur secara sampling dari mahasiswa dalam suatu kelas atau sampling kelas dalam suatu mata kuliah atau kombinasi keduanya. Kemudian model asesmen CPL Bapak dan Ibu itu berdasarkan berbagai diskusi yang pernah saya ikuti, saya menyimpulkan ada 3. Yang pertama adalah akumulasi nilai mata kuliah pendukung CPL. Jadi di sini setiap mata kuliah itu kan dibebani CPL tertentu, yang kemudian nanti setelah itu kalau sudah keluar nilainya maka akumulasi nilai dari misalnya CPL 1 kan didukung oleh mata kuliah A, D, dan F, maka akumulasi dari ketiga nilai tersebut itu akan entah di rata-rata, entah diberi bobot. Gitu. Yang pertama, jadi kalau cara pertama ini tidak perlu sesuatu yang khusus. Bapak dan Ibu menjalankan ujian seperti biasa, mengumpulkan nilai ABCDE seperti biasa, kemudian nanti terakhir tinggal diakumulasikan ke CPL-nya. Nah, yang kedua adalah akumulasi nilai CPMK pendukung CPL. Ini yang paling rumit. Jadi kalau ini adalah yang paling sederhana, ini yang paling rumit. Jadi kalau di sini setiap mata kuliah itu kan ada CPMK-nya. Nah, maka pada waktu mengumpulkan nilai Bapak dan Ibu, itu mengumpulkan nilai bukan hanya nilai ABCDE-nya, tetapi per CPMK-nya. Jadi misalnya mata kuliah saya ada 4 atau 5 CPMK, maka saya mengumpulkan 5 komponen nilai untuk masing-masing CPMK. Yang kemudian masing-masing komponen nilai tersebut akan diakumulasikan. Jadi bedanya kalau ini, yang diakumulasikan adalah nilai akhir. Kalau di sini adalah komponen CPMK-nya. Nah, ini dokumentasinya tadi sudah saya sampaikan, tapi dokumentasinya perlu untuk semua komponen nilai mata kuliah masing-masing CPMK. Paling rumit dan memerlukan sistem. Kalau tanpa sistem agak sulit untuk memberlakukan yang nomor 2. Nah, ini yang nomor 3 adalah antara 2 tadi. Yang pertama ini kelemahannya kan dia menilai tidak langsung. Ya, sedangkan yang ini kelebihannya dia langsung tapi ribet. Nah, ini di antaranya. Di antaranya seperti ini. Kalau saya sebut modelnya model cegatan. Kalau Bapak dan Ibu kan tahu ya, dalam bahasa Jawa cegatan itu razia. Jadi intinya adalah mahasiswa kan menjalani atau mengembangkan CPL sepanjang mata kuliah. Nah, di suatu titik, maka kita cegat. Kamu di sini cek dulu dong, dites dulu, diassess dulu. Tidak seperti yang nomor 2, di setiap kali ada mata kuliah yang ada CPL-nya, dia ada komponen nilainya. Kalau ini enggak. Hanya di tempat-tempat atau mata kuliah tertentu. Sehingga lebih simpel dibandingkan dengan yang nomor 2, tetapi setidaknya lebih langsung dibandingkan dengan yang nomor 1. Nah, sehingga misalnya ya untuk CPL 1, mata kuliah semester 2 ada, semester 4 ada, semester 6 ada, nah semester 7 baru ada pengukuran untuk di suatu mata kuliah. Terus, jadi itu Bapak dan Ibu ada 3. Yang pertama saya ulang lagi karena biasanya ini yang banyak ditanyakan. Yang pertama adalah akumulasi nilai mata kuliah. Ini nilai akhir diakumulasikan, di rata-rata, di bobot, dan seterusnya. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu punya nilai masing-masing komponen CPMK pada masing-masing mata kuliah, kemudian diakumulasikan nilai CPMK-nya. Dan yang ketiga adalah ini antara 2 tadi, di mana di sini kita, tadi istilah saya cegatan ya, mencegat pada
suatu titik tertentu, kemudian nilai dari entah mata kuliahnya, entah ujian tertentu, atau penugasan tertentu, kita ambil sebagai perwakilan dari nilai CPL tersebut. Segala sesuatu akan ada plus minusnya. Minusnya di sini adalah dia ibaratnya hanya dinilai pada tempat-tempat tertentu. Kalau pas itu kebetulan jelek, ya CPL dia jelek. Kalau yang nomor 2 kan dia akumulasi dari banyak tempat, sehingga satu jelek ya nggak apa-apa, nanti bisa ditutupi dengan yang lain. Kemudian metode asesmen ada 2 Bapak dan Ibu, yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung saya kira kita sudah tahu semua. Tadi akumulasi nilai CPMK, kemudian capstone course, tugas akhir, kemudian ujian kompre kalau misalnya ada di tempat Bapak dan Ibu, bisa juga ujian sertifikasi, tes standar dan portofolio. Sedangkan yang tidak langsung akumulasi nilai mata kuliah, wawancara, survei pengguna alumni, survei pengguna, dan focus group discussion. Kemudian untuk penilaian CPL itu ada yang embedded, ada yang terpisah. Kalau yang embedded itu artinya seperti yang kami lakukan, nilai tadi asalnya dari ujian-ujian dan penugasan mata kuliah. Tetapi saya pernah berdiskusi dengan salah seorang dosen dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Di sana terakreditasi ABET dan ternyata dilakukan secara terpisah. Artinya nilai ABCD seperti biasa, tapi kemudian ada dosen-dosen tertentu yang ditugaskan untuk sampling beberapa kelas gitu ya, di sampling yang kemudian dinilai menggunakan rubrik CPL-nya. Bagian terakhir yaitu evaluasi, ya Bapak dan Ibu. Ini saya kemarin kami cerita aja kena temuan gitu ya, kira-kira itu di bagian A-nya, action-nya. Jadi setelah dilakukan semua proses itu sampai asesmen CPL dan seterusnya, terus apa peningkatan yang terjadi? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya setelah itu kemudian saya coba untuk merumuskannya dalam bentuk skenario gitu ya. Sekarang sedang kami laksanakan. Jadi evaluasi itu dilakukan secara bertingkat. Pertama adalah di level mata kuliah atau blok. Jadi di sana dilakukan oleh dosen pengampu. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detail ya, pembahasannya apa saja yang dibahas, bahannya apa saja, ya, kemudian usulan peningkatan perbaikannya apa. Nah, ini harus didokumentasikan Bapak dan Ibu setiap akhir semester untuk per mata kuliah. Nah, setelah per mata kuliah nanti levelnya akan dinaikkan lagi di level program studi. Jadi akumulasi dari yang per mata kuliah ini akan dibuat evaluasinya di program studi, yang kemudian salah satu hasil akhirnya harus berupa tadi ya, usulan peningkatan atau perbaikan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian CPL di semester yang berikutnya. Oke. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan OBE dari penyusunan kurikulum, profil lulusan, CPL, kemudian tadi saya selingi dengan perumusan CPMK gitu ya, kemudian ke BOK sampai ke asesmen CPL. Demikian Pak Nur Aziz. Baik, terima kasih dari Pak Materi siang hari ini Pak Agung Nugroho Hadi. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Bapak Ibu peserta, monggo. Mohon maaf Pak Nur Aziz, saya bentar meninggalkan ini dulu ya. Oh, baik Pak, tidak masalah Pak, siap Pak.
Ampun Bapak. Ampun. Sudah Pak Nur Aziz? Oh ya, baik Pak. Ini sepertinya Pak An mau ada pertanyaan Pak. Silakan Pak An. Ya, terima kasih. Pak Agung, saya mau bertanya itu tadi ya, yang RPS tadi, yang pengalaman pembelajaran itu isinya kira-kira apa Pak ya? Yang tadi yang lama itu indikator itu tadi yang di kolom, itu isinya kira-kira apa Pak? Oke, saya contohkan dulu Pak. Oke. Ini contoh yang apa namanya, yang detail ya. Tapi umumnya RPS kami juga tidak sedetail itu, tapi ini kebetulan waktu itu saya sedang semangatnya gitu ya, mengajar pertama kali statistik gitu. Jadi nah kira-kira saya tunjukkan RPS saya untuk yang statistik Bapak. Jadi yang pertama kan terkait dengan tadi ya, statistik tabel dan gambar itu ini rumusan CPMK-nya. Kemudian pengalaman pembelajarannya adalah apa sih yang sebetulnya mahasiswa lakukan untuk dapat menguasai itu. Nah, sehingga misalnya di sini yang saya lakukan adalah mahasiswa itu saya minta untuk mengumpulkan data sampel tinggi dan berat badan peserta mata kuliah. Jadi biasanya statistika itu ada 3 kelas gitu ya. Nah, kemudian masing-masing orang itu dan masing-masing kelas ada 40 orang. Nah, masing-masing orang itu nyari 20 data temannya, kira-kira seperti itu. Yang kemudian itu jadi bahan mereka, penugasan mereka untuk itu tadi membuat tabel, membuat gambar, menghitung statistik dan seterusnya. Jadi intinya adalah seperti kita sendiri juga kan, kalau kita itu belajar sesuatu kan kita kemudian ingin mempraktekannya gitu. Nah, sehingga di sini itu tadi ya, mengumpulkan data sampel dan seterusnya, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, menginterpretasikan. Kalau sekali lagi ini contoh yang detail. Kalau yang biasa dilakukan adalah pada akhirnya memodifikasi apa yang sudah ada di rumusan, Bapak. Jadi misalnya kalau yang terkait dengan misalnya menggambar aja ya, praktikum menggambar ya pengalamannya adalah mereka latihan menggambar dipandu oleh dosen misalnya. Nah, kalau yang terkait dengan teori-teori biasanya kami menggunakan pengalamannya adalah mengidentifikasikan apa. Jadi intinya aktivitas belajar mereka sehingga mereka dapat menguasai sebuah CP. Begitu, Pak. Oke. Berarti itu mendeskripsikan apa yang kita lakukan kemarin gitu Pak ya? Ya, apa yang dilakukan mahasiswa sebetulnya Bapak? Kan yang belajar mahasiswa. Oh iya. Kan jadi makanya di sini itu sebetulnya adalah untuk menghindari bahwa pengalaman belajarnya adalah mendengarkan ceramah dosen misalnya seperti itu. Oh iya. Tapi kan mereka semestinya latihan kah atau praktek kah atau diskusi lah atau apa gitu. Nah, itu yang kami maknai sebagai pengalaman pembelajaran, Bapak. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, yang berikutnya saya mau bertanya, berarti itu di OBE itu output-nya atau apa ya, semacam rapotnya itu berarti kok CPL-nya itu Pak ya, bukan
bukan lagi mata kuliahnya, Pak ya? Oke. Kalau yang berlaku di kami dan beberapa prodi gitu ya, yang selama ini sudah berjalan itu jadi semacam punya 2 rapot memang Bapak. Yang pertama adalah transkrip seperti biasa yang mereka miliki, isinya daftar mata kuliah, yang kemudian, eee, kalau di teknik sipil misalnya, rapotnya per CPL itu muncul di SKPI-nya Bapak. Nah, di kami belum sampai ke SKPI karena kami kan baru menjalani, beberapa waktu ya, jadi belum sampai ke SKPI. Tapi kalau yang di teknik sipil, itu di SKPI-nya ada semacam grafik semacam grafik masing-masing CPL capaiannya seperti apa. Sehingga di situ bisa ditunjukkan bahwa kalau di mereka itu kan minimal 60 dari 100, nah masing-masing CPL itu harus lebih dari 60 itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin kembali ke Pak Aziz, monggo Pak. Baik, Pak Aan, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silakan, atau teman-teman mahasiswa, dipersilakan. Pak Aziz. Ya, Pak Eko, Izin Pak silakan. Aziz. Iya, monggo Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada Narsum, saya ingin bertanya sedikit. Tadi disebut bahwa di dalam outcome lulusan ya, itu mereka bisa mencari profesi kerja yang bermacam-macam gitu ya. Yang tadi lulusan dicontohkan satu lulusan dari prodi tertentu, apa tadi ya, hubungan internasional lah, bisa kemana-mana. Nah ini apakah artinya ada pertanda bahwa kita ini mencetak lulusan yang fleksibel gitu ya, seperti IPB yang dikenal institut fleksibel banget ya. Jadi lulusan sana bisa ke bank, bisa ke profesi macam-macam, sedangkan sebenarnya mereka concern belajar pada spesifik keilmuan tertentu. Nah ini untuk itu kepada Narsum, mohon penjelasan apakah memang ini nanti kaitannya dengan tracer study misalnya. Betul. Di mana di dalam tracer study itu sering dikejar adalah lulusannya bekerja pada yang relevan di bidangnya. Nah ini kan nanti bisa agak jeglok ya, ada gap yang skor di situ. Kemudian memang ini di dalam satu spirit kurikulum merdeka misalnya ya, kita itu seperti juga menggiring kebebasan profesi gitu. Jadi setelah lulus nanti mereka boleh berkarir yang tidak harus pada relevan di bidang keilmuannya, karena pembekalan mereka multitasking, multifaset dan macam-macam begitu ya Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apakah sehingga sebenarnya kita bisa memberikan satu ini juga balikan kepada skor pada tracer study agar tidak terlalu menjurus kepada spesifikasi, karena memang ya tentu itu merugikan gitu ya. Nah sebaiknya mungkin ada usulan ini ke Bapak, kalau Bapak juga untuk kontak ke Jakarta agar pada skor tracer study tidak menjurus ke situ. Karena bisa saja memang lulusan di elektro bisa jadi TNI misalnya ya, bisa jadi instruktur di bidang alat-alat berat misalnya. Itu kan bisa saja seseorang itu setelah lulus memiliki kemampuan yang fleksibel seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Agung Nugroho. Terima kasih dan kami apresiasi terhadap tampilan Bapak. Matur nuwun. Pak Aziz kami kembalikan. Iya Pak Eko, terima kasih. Silakan kepada Pak Agung kalau mau langsung dijawab. Monggo Pak Agung, Pak Eko. Pertanyaannya berat ini. Baik, yang pertama terkait dengan profil lulusan. Jadi
apakah kemudian profil lulusan kita menjadi general begitu ya. Ya, pada dasarnya sebetulnya kalau menurut hemat saya itu lebih ke mencari hubungan sih. Mencari hubungan antara bidang kita dengan bidang yang luas di luar sana begitu. Tadi kan yang saya contohkan kan yang di program studi hubungan internasional yang kemudian mereka itu menghubungkan dengan pemberdayaan, dihubungkan dengan ekonomi global gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan literasi. Yang kemudian itu memang secara langsung ataupun tidak langsung pada akhirnya memang berhubungan dengan bidang ilmu mereka begitu. Jadi kalau kita bicara masalah ekonomi misalnya, bisnis kita kan sekarang bukan hanya bisnis yang lingkup lokal atau bahkan nasional saja, tetapi bahkan sekarang sudah banyak generasi muda-muda kita itu yang bekerjanya di Indonesia tapi sebetulnya koneksinya dengan internasional misalnya seperti itu. Kalau saya menangkapnya itu lebih ke kesadaran baru, bukan bahwa kemudian kita menjadikan lulusan kita palu gada. Kita kan juga tidak mau seperti itu nggih, Bapak. Bahwa semua hal kemudian lulusan kita bisa seperti itu. Bahwa justru disitulah tadi mungkin sudah saya sempat singgung gitu ya. Di dalam penyusunan kurikulum idealnya akan ada keunikan atau keunggulan lokal. Karena itulah yang akan menjadi nilai tambah dan nilai jual kita untuk stakeholder kita di luar sana. Baik itu dalam konteks lulusan, baik itu dalam konteks penelitian, ataupun dalam pengabdian masyarakat. Mungkin saya menjawabnya agak seperti itu ya, karena terus terang sebetulnya itu keresahan yang sama juga Bapak yang saya rasakan begitu ya. Sebetulnya ke depan itu relevan nggak sih kemudian bidang ilmu itu terlalu sangat kecil gitu ya. Di saat sekarang memang ada kecenderungan bahwa segala sesuatu itu sifatnya multidisiplin, interdisiplin dan seterusnya. Nah, tetapi pada akhirnya kalau saya berpendapat itu tadi bahwa memang mungkin kita lebih tepatnya membuka peluang-peluang baru begitu untuk lulusan kita dan juga untuk kesadaran dosen-dosen kita sehingga kemudian profil lulusannya menjadi mungkin tidak general tapi lebih terbuka, mungkin bahasanya seperti itu gitu Pak. Yeah. Kalau yang kedua kebetulan saya saya tidak punya yang mengurusi tracer study kebetulan dari direktorat yang lain Bapak. Jadi kami tidak punya channel ke Jakarta, tetapi saya juga setuju misalnya seperti sekarang itu kan IKU nggih, panjenengan semua kan dari universitas negeri kan ada terkait dengan IKU ya. IKU nomor 1 itu kan luar biasa ya, kita harus mencari data kemudian sampai bertanya gajinya harus 1,2 kali dari UMR dan seterusnya gitu. Memang menjadi lebih berat dan saya mendengar dari rekan-rekan dari yang mengurusi tracer tadi dari Jakarta pun ada perubahan-perubahan yang tadinya TS-2 kemudian tahun ini jadi TS-1 dan seterusnya. Begitu Bapak, kalau yang nomor 2 saya tidak bisa menjawab karena tidak dalam hal yang saya kuasai. Makatan Bapak. Matur nuwun. Nggih, baik. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Terima kasih Pak Agung dan Pak Eko. Mungkin dari peserta Bapak Ibu yang lain atau teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya Pak Moderator. Iya, silakan Pak Yayat. Jadi ini terkait dengan rencana Prodi TE yang akan akreditasi internasional nih Pak. Tentunya kan butuh penyesuaian terutama untuk CPL
internasionalnya. Sementara kan di kurikulum kita yang sudah disusun itu sudah berdasarkan SNDQ dan KKNI. Dapatnya sangat banyak sekali. Nah, itu mungkin kita bisa diberikan tips atau bagaimana cara kita supaya dapat melakukan peringkasan tadi. Sehingga yang tadinya sudah ada itu tidak serta-merta hilang. Seperti itu, Bapak. Oke, Bapak. Oke, langsung saya jawab, Pak Aziz. Silakan, monggo Pak Agung. Oke. Jadi ada trik yang kami lakukan, Bapak. Kami itu kan tahun 2000 terakhir perubahan kurikulum, sebelum ini kan 2017. Nah, waktu itu saya kebetulan ikut BIMTEK. Nah, waktu BIMTEK kan tanya sama narasumbernya gitu. Ini gimana nih buat kami yang akan mengakreditasikan diri ke akreditasi internasional, di mana kalau di sana itu ada kecenderungan bahwa CPL-nya itu tidak terlalu banyak. Sehingga kemudian di kurikulum 2017 kami itu ada 27 CPL, Bapak. Yang 2021 yang terakhir itu ada hanya 10. Nah, yang kemudian kami lakukan adalah dari yang ke-27 itu kami jadikan indikator CPL. Nah, jadi mungkin saya sedikit coret-coret nih. Ya, jadi aduh, maaf. Oke. Jadi yang tadi saya ceritakan tadi, kami akhirnya punya 27 CPL. Nah, 27 CPL ini akhirnya kami jadikan satu level di bawah CPL. Jadi di dalam menstrukturkan CPL sampai CPMK itu kan bisa langsung, bisa ada perantaranya. Di beberapa prodi di UI itu ada perantaranya. Istilahnya macam-macam, ada yang nyebut indikator CPL, ada yang nyebut yang lainnya. Nah, sehingga CPL-nya jadinya itu adalah 14. Nah, kemudian di sini ada 27. Yang kemudian masing-masing satu CPL itu ada semacam sub CPL atau indikator CPL gitu ya. Yang kemudian ini kemudian baru diuraikan menjadi CPMK. Nah, itu yang kami lakukan seperti itu. Memang jadinya agak bagaimanapun juga jadi agak ribet karena idealnya itu ya bukan idealnya sih. Yang paling mudah itu kan adalah cukup CPL-nya sedikit, misalnya CPL-nya 14, kemudian langsung ke CPMK. Tetapi kemudian yang kami lakukan, salah satu yang kami lakukan kemarin adalah menjadikan yang tadinya kami sebut sebagai CPL, gitu, itu kemudian kami jadikan indikator CPL. Nah, seperti itu Bapak. Cuman yang memang perlu diperhatikan adalah kalau ke IAB ya, kalau ke IAB itu pada saat visitasi sudah harus ada lulusan kurikulum yang kita klaim sebagai kurikulum OBE. Jadi misalnya ini kalau saya lihat kan di dokumen kurikulum tahun 2020 nih. Nah, kalau kurikulum itu yang akan diajukan, maka berarti kan lulusan kurikulum 2020 paling cepat 2024. Itu 2024 itu kurikulum yang sudah OBE yang sudah ada lulusannya. Itu syarat untuk visitasi akreditasinya. Kalau waktu ngajukan bisa jadi belum punya lulusan, tapi pada saat akreditasi minimal sudah ada satu lulusan yang berasal dari kurikulum OBE-nya. Begitu Bapak. Nah, tetapi memang kalau ya itu CPL banyak itu memang jadi ini ya, jadi ya sedikit merepotkan lah kira-kira seperti itu. Begitu Pak Syahrul. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih Pak Agung dan Pak Yayat. Berikutnya dari Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Bapak narasumber? Monggo dipersilakan. Oh ya, kepada para peserta workshop teknik elektro, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Mungkin sedikit tambahan ya Pak Aziz, karena Monggo. ada mahasiswa nggih, ini ada mahasiswa nggih. Jadi kalau untuk mahasiswa sendiri, apa sih bedanya dengan yang mungkin sebelumnya berjalan begitu? Salah satunya adalah kejelasan asesmennya tadi. Karena kan sejak awal pada waktu kita awal kuliah gitu ya, dosen itu kan wajib menyampaikan RPS-nya, kurang lebih seperti itu. Dan karena CPMK-nya itu sudah pakem seperti itu ya, jadi misalnya untuk kurikulum kami 2021 ini ya, CPMK masing-masing matematika itu sudah di-set antara 3 sampai 5 CPMK, sehingga mahasiswa itu, oh kalau CPMK seperti ini ya berarti kan nanti asesmennya ya tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian di kami untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan CPMK yang tidak lulus, remediasi kami saat ini itu dikhususkan untuk memperbaiki nilai yang belum lulus saja. Jadi saya ambilkan contoh misalnya mata kuliah saya ada 4 CPMK, nilai minimalnya 60, oh nilainya mahasiswa dapatnya CPMK 1 100, CPMK 2 100, CPMK 3 100, CPMK 4 50. Maka nilai maksimalnya hanya C-. Kenapa? Karena ada salah satu CPMK yang belum lulus. Yang kemudian ujian remediasinya adalah ya dia khusus hanya mengulang yang CPMK 4 saja yang nilainya belum lulus. Sehingga kemudian nanti kalau misalnya dia mengulang kemudian dinyatakan lulus, maka nilai dia 100, 100, 160, rata-rata tetap 90. Hanya waktu sebelum remediasi dia adalah C-. Mungkin sedikit ini ya terkait dengan proses pembelajaran secara teknisnya untuk mahasiswa. Begitu Pak Aziz. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Tambahannya untuk dari sisi mahasiswa, mungkin teman-teman mahasiswa bisa memperhatikan apa tambahan yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Baik, para peserta yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo dipersilakan. Saya mau bertanya, Pak Aziz. Monggo Pak, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Pak Agung tadi yang berkaitan dengan model asesmen CPL tadi, Pak. Yang misalnya yang ini ya, yang penugasan atau ujian khusus atau bahasanya Pak Agung tadi cegatan ya. Itu dokumentasinya atau prosesnya kira-kira bagaimana Pak ya, kaitannya dengan apa ya, hasil asesmennya itu. Mungkin saya bisa saya rada kurang paham, artinya minta untuk penjelasan gitu. Terima kasih. Oke, Bapak. Jadi waktu pada saat kita menilai, misalnya yang dijadikan cegatan, misalnya capstone project begitu, maka yang paling mudah adalah kita membuat rubrik berdasarkan CPL. Jadi misalnya capstone itu kan biasanya akan mencakup banyak CPL, minimal ada CPL desain, ada CPL eksperimen, ada CPL kerjasama, ada CPL komunikasi, ada CPL apalagi ya, basic science gitu ya. Nah, masing-masing CPL itu minimal ada
satu butir atau satu poin yang dinilai. Ya, satu indikator yang dinilai. Yang kemudian nanti nilai itu akan mewakili CPL tersebut, kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi misalnya contoh yang gampang misalnya terkait dengan komunikasi. Kalau capstone project itu kan ada satu laporannya nggih. Yang kedua ada presentasinya. Nah, berarti CPL komunikasi itu diwakili oleh 2 poin itu, satu laporan tertulisnya dan yang satu lagi adalah presentasinya. Atau mungkin Bapak misalnya kemudian ada semacam responsi begitu ya. Ya nanti responsinya itu terkait dengan hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam melakukan desain. Itu kan berarti terkait dengan CPL desain. Nah, berarti nanti responsi itu ada komponen nilai untuk CPL desainnya. Jadi intinya adalah pada masing-masing CPL yang kita bebankan itu ada komponen nilainya begitu Bapak. Minimal 1, ya tentunya akan lebih baik kalau misalnya ada beberapa aspek. Misalnya yang lain kerjasama, misalnya bisa dari 2 hal, satu dari self assessment-nya mahasiswanya, satu dari penilaian temannya, satu mungkin dari entah dosen entah asistennya. Nah itu bisa digabungkan jadi komponen kerjasama. Begitu Bapak. Oke, maaf, ini kalau di contoh tadi Pak ya, misalnya di CPL 1 ada di semester 2, semester 4, dan semester 6 misalnya. Berarti ini tiga bagian CPL ini harus muncul di asesmennya ini Pak ya. Ada komponennya betul. Oh iya, komponen introduction, intermediate, sama advance itu mestinya muncul di asesmen ini ya, atau di materi yang ke semester 7 yang kita jadikan cegatan tadi Pak ya. Iya, idealnya seperti itu Bapak. Pada akhirnya kan kita juga menyesuaikan dengan alur kurikulumnya juga kan. Idealnya semua aspek CPL itu tuh muncul di cegatannya. Tetapi kalaupun misalnya tidak, setidaknya sudah cukup merepresentasikan CPL tersebut secara keseluruhan. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan dan Pak Agung yang sudah mengajukan pertanyaan dan menjawab. Berikutnya, monggo silakan kepada para peserta jika masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Monggo dipersilakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dari Pak Agung ada closing statement atau hal-hal yang tambahan yang mau disampaikan. Monggo Pak Agung dipersilakan. Bapak. Jadi yang pertama adalah ya OBE itu sebuah keniscayaan nggih Bapak dan Ibu dan Mas dan Mbak. Jadi bahwa sebetulnya dengan kita mengembangkan outcome based education itu sebetulnya sesuai dengan bahwa kita itu ingin bahwa lulusan kita itu semakin berkontribusi begitu ya kira-kira, semakin memberikan manfaat untuk para pemangku kepentingan. Kemudian yang juga tidak boleh dilupakan tadi dalam OBE itu ada suatu aspek PDCA. Nah, yang sering kali menjadi kelemahan, yang juga masih menjadi kelemahan kami saat ini adalah aspek A-nya. Bahwa setelah sebuah siklus PDC, kemudian hasil dari asesmen, hasil dari kuesioner, hasil dari evaluasi dan seterusnya, itu tuh kemudian bagaimana supaya terlihat ada buktinya bahwa siklus berikutnya itu berdasarkan itu semua. Nah, kami kalau di level kurikulum sudah dapat menunjukkan, oh ini peningkatannya begini, ini berdasarkan masukan, berdasarkan proses yang sudah terjadi berikutnya. Tetapi kalau untuk yang siklus kecil, yang semesteran, yang tahunan, itu yang masih menjadi PR kami, PR besar kami begitu ya, supaya kami dapat benar-benar proses PDC-nya itu ada, A-nya itu bisa bukan hanya terlaksana, tetapi juga terdokumentasi. Memang PR besarnya menjadi di situ.
Saya kira itu Pak Aziz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Harapannya semoga sesuai dengan harapan dan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan program studi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung atas paparan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Prodi TE secara umum dan juga dosen-dosen yang ada di Prodi Teknik Elektro dan jurusan Teknik Elektro dan teman-teman para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Agung Nugroho Hadi yang sebagai pemapar materi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Pak Syahrul Hidayat sebagai MC. Monggo Pak Syahrul Hidayat, persilakan. Terima kasih Pak Dr. Salim. Dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber. Alhamdulillah dari workshop, dari paparan yang kita pelajari workshop ini, kita mendapatkan